Jadi orang yang mendorong orang lain untuk berdaya itu harus beranggapan pertama. Orang yang akan diberdayakan itu bukan orang bodoh loh. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman. Intinya adalah bagaimana kita menghargai pengetahuan yang berserakan dan tidak merasa paling pintar dari orang lain. Halo semuanya, selamat datang kembali di acara Pogov Talk bersama saya, Muhammad Jindan. Pada sesi kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai pemberdayaan petani dan hubungannya dengan menjaga keberagaman Indonesia. Nah, untuk mendiskusikan topik yang sangat menarik ini, saya sudah ditemani oleh Profesor Susetyawan. Profesor Dr. Susetyawan atau yang lebih sering disapa Prof. Sus merupakan salah satu staf pengajar di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan atau PSDK Visipol UGM. Kiprahnya sebagai dosen selama 35 tahun membuat Prof. Sus memiliki banyak cerita tentang fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat, khususnya tentang pembangunan dan pemberdayaan. Lewat diskusi kali ini, Prof. Sus akan menceritakan bagaimana pemberdayaan petani di masa lampau menjadi bekal dalam merawat kebangsaan. Prof. Sus, apa kabar? Baik, selamat siang Mas. Selamat siang Prof. Sus, terima kasih atas waktu dan kehadirannya di acara Pogov Talk ini. Sama-sama. Bagaimana kesibukannya Profesor akhir-akhir ini? Apakah semakin mudah atau susah dengan pandemi ini, Prof? Saya lebih pilih di rumah. Oh, lebih banyak di rumah ya, Prof ya? Karena sudah umur. Oh iya betul. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Sus sudah bersedia untuk meluangkan waktunya, bersedia untuk keluar rumah bersama kami di kesempatan yang spesial hari ini. Baik, Prof. Sus, kita akan diskusi mengenai pemberdayaan petani dan bagaimana pemberdayaan petani itu juga merupakan satu cerita yang penting begitu ya bagi merawat keberagaman Indonesia. Nah, dari pengalaman panjang Profesor Susetyawan bekerja di banyak tempat di Indonesia ini, nah kira-kira ada nggak Prof cerita yang menarik gitu tentang pemberdayaan petani, Prof? Ya, sebelum sampai pada cerita kasusnya ya, nanti saya ambil salah satu contoh kasus saja. Saya ingin menyampaikan pada semuanya bahwa kata pemberdayaan itu kan asal katanya daya ya. Kalau berdaya itu itu berarti memiliki daya, memiliki kekuatan, memiliki power gitu ya. Daya. Jadi yang penting adalah bagaimana sebenarnya power itu muncul gitu. Kalau dalam konteks politik ya, orang mempunyai sebuah kekuatan untuk mengartikulasikan kepentingannya gitu. Kalau hak-hak mereka itu dilanggar. Oke, Prof. Jadi itu satu. Menarik itu, Prof. Monggo dilanjutkan. Yang kedua, memiliki power itu juga memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan. Nah, proses pengetahuan dan keterampilan itu bisa juga diperoleh salah satunya dari pendidikan. Banyak loh pengetahuan yang kira-kira yang berserakan ya, yang kira-kira dunia pendidikan formal ini nggak menyampaikan, yaitu pengalaman-pengalaman dari orang-orang atau petani. Petani ini kan kita nggak hanya bicara petani di Jawa, tapi juga petani di Kalimantan, di Sumatera juga ada petani yang mereka menghadapi kira-kira lokalitas yang berbeda-beda gitu. Oleh karena itu pengetahuannya itu berbeda juga. Nah, itulah sebenarnya lalu pengetahuan inilah yang sebenarnya yang tidak tertata, terstruktur seperti kayak di dalam dunia pendidikan ya, formal gitu. Itulah perlu kira-kira orang melihat pengetahuan, belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Pada tingkat itu, bayangin aja, kalau kita itu punya kira-kira 250 suku, kekayaan pengetahuan itu luar biasa. Nah, inilah sebenarnya konteks berdaya ya.
dalam konteks pemberdayaan itu adalah ada aktor lain atau orang lain yang berusaha untuk mendorong community atau komunitas atau masyarakat itu agar mempunyai daya, mempunyai kekuatan. Nah, ini ada persoalan juga kira-kira dalam bagaimana cara memberikan mendorong orang agar berdaya gitu. Maka kita mesti melihat kemampuan apa sih yang sebenarnya dimiliki. Jadi orang yang mendorong orang lain untuk berdaya itu harus beranggapan pertama. Orang yang akan diberdayakan itu bukan orang bodoh loh. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman. Nah, teteknya ada di situ. Baik. Yang rata-rata gitu, nganggep ini goblok. Lalu gitu, dari dirinya sendiri memberi sesuatu. Enggak. Ini adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman. Oleh karena itu, dari pengalaman ini, bagaimana supaya mereka itu lebih maju, berangkat dari kira-kira pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Ini misalnya saja nih ya, ini salah satu contoh di mana itu pertanian lahan gambut ya. Pertanian lahan gambut, sepengalaman saya itu di kira-kira tahun 98 lah kira-kira. Akhir masa reformasi. Oh iya, itu sekitar itulah ya. Jadi saya pernah ke proyek 1 juta hektar lahan gambut. Saya kira-kira di sana mesti lapangan itu 1 juta hektar lahan gambut itu kira-kira ada 2 minggu saya di situ. Lama juga ya Prof ya. Nah, saya melihat gitu, di 1 juta hektar lahan gambut itu ada untuk membangun 1 juta hektar lahan gambut itu petaninya didatangkan dari mana-mana. Jawa, Bali, Nusa Tenggara, termasuk juga petani-petani yang lokal di sana, dijadikan satu gitu ya. Nah, di 1 juta hektar lahan gambut itu saya melihat petani Jawa ketika diberangkatkan itu bawanya cangkul, Mas. Oh gitu, Pak. Nah, Pak cangkul. Gitu ya. Sedangkan cangkul itu adalah alat produksi untuk membalik tanah. Tapi tanah yang dicangkul dibalik itu ketika ditanami mati. Akhirnya tidak tumbuh dengan baik. Saya nggak punya pengetahuan tentang itu, tetapi saya juga belajar dari teman-teman di yang bersama saya itu dari Fakultas Pertanian jurusan Tanah. Saya nanya gitu, apa sih bedanya yang namanya tanah sama gambut? Oh beda, Mas. Gambut itu bukan tanah katanya. Gambut itu seperti kayak tumpuan humus tapi belum menjadi humus. Ya. Nah, itu di atasnya, di permukaan itu, kira-kira 20-30 cm itu, isinya air tawar. Ya kan? Nah, di bawahnya itu katanya, gitu. Itu adalah semacam kayak ada zat kimia yang namanya pirit, kalau itu dibuka, teroksidasi udara, maka airnya menjadi asam. Oleh karena itu tanaman mati. Ya. Nah, kalau gitu kok ini dibuat irigasi pasang surut gitu. Lah ya itu nggak bisa jawab karena takut sama Pak Harto. Waktu itu. Iya. Nah, pada tingkat inilah kemudian menurut hemat saya gitu ya, orang yang datang pada satu tempat dimanapun gitu harus kira-kira menggali pengetahuan dari orang lokal itu gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya pengetahuan yang diperoleh bisa diperbaiki, diimprovisasi agar bisa lebih baik.